Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah di Andalusia. Oke, masuk pada pembahasan pertama nih, yaitu sejarah masuknya Islam di Andalusia. Islam masuk ke Andalusia pada dua gelombang. Gelombang pertama pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik, seorang khalifah dinasti Umayyah di Damaskus yang berkuasa pada 705 sampai 715. Pada masa ini terdapat tiga pahlawan Islam yang dikatakan cukup berjasa dalam memimpin pasukan Islam dalam proses penaklukan Spanyol. Yang pertama adalah Tariq bin Malik, yang kedua Tariq bin Ziyad, dan yang ketiga Musa bin Nusair. Pada gelombang ini dikatakan mampu untuk menaklukkan Andalusia, sedangkan pada gelombang kedua pada masa Umar bin Abdul Aziz, penaklukan ini gagal karena masalah sosial dan ekonomi. Yang kedua mengenai sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Hal ini berkaitan dengan dinasti Umayyah di Damaskus yang mengalami pembantaian oleh dinasti Abbasiyah. Pada saat itu hanya satu khalifah yang selamat dari pembantaian tersebut, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil ini selalu melarikan diri ke Andalusia selama kurang lebih 6 tahun dan berhasil memasuki Andalusia. Nah, pada awalnya Amir yang memegang kekuasaan adalah Yusuf Al-Fahri. Nah, namun pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman Ad-Dakhil mampu menggeser kekuasaan Yusuf Al-Fahri ini dan menjadi penguasa Cordoba. Yang ketiga mengenai pemimpin dinasti Umayyah di Andalusia. Yang pertama berbentuk keamiran, yang kedua berbentuk kekhalifah. Yang keempat mengenai kemajuan peradaban Islam di Andalusia. Di antaranya yang pertama munculnya ilmuwan Islam seperti Ibnu Rusdi, Abdul Qasim Al-Zahrawi, dan Ibnu Bajjah dengan berbagai karya-karyanya. Yang kedua mengenai arsitektur Islam seperti Masjid Cordoba, The Royal Alcazar, dan The Alhambra di Granada. Selanjutnya kontribusi peradaban Islam terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa. Penerjemahan yang dilakukan oleh umat Islam dari berbagai bahasa terkait dengan filsafat dan ilmu-ilmu lainnya menghantarkan umat Islam mencapai puncak kejayaan. Di antaranya yang cukup terkenal dengan produk terjemahannya yaitu adalah Yahya Ibnu Al-Bikri. Pada bidang filsafat ada Ibnu Bajjah, pada bidang sains khususnya kimia dan astronomi ada Abbas bin Fama, pada bidang astronomi ada Ibrahim Ibnu Yahya Al-Qannas, pada bidang sejarah dan geografi ada Ibnu Jubair, pada bidang musik dan kesenian ada Al-Hasan bin Nafi, dan masih banyak lagi.